Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa sa'ril anbiya wa kulli minhum wa sahabati ajma'in, khususan khulafa ar-rasyidin Sadatina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali, wa bagi syarah basyara bil jannat mal arwah Sayyid Ahmad bin Zahra, Sayyid Abu Khalid al-Kubra, Sayyid Aisyah Ridha, wa Sayyid Hasan Maulana Sayyid Abbas, Sayyid Hamzah, Sayyid Abdullah bin Abbas, wa jami' ahli al-Badr wal Hud wal Dabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum Sayyidina Muhammad Allahumma bin Isa, Sayyidina Ali bin Ali Halil Gazam, Sayyidina Nabi Mugaddam, Muhammad bin Ali Ba'ala, jami' sadatina Ali Abi Ali bin Ibrahim, wa jami' ibadillahi salihin masyarikil aliyina maghribiha wa jami' syakhna fid din, khususan sahab al-hadal kitab al-imam an-Nawawi ad-Damashqi usul Ibrahim, ya Allah ini darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim nafahatin fid din wa dunya al-akhirah. Ya Allah suri umurana wa umurul muslimin, ya hawil ahwala al-jamil muslimin asanhal. Ya Allah sabarfa'an al-bala wal waba wal ghala wal hurba zalazil fitan ma dhahara minhum batan. Ya Allah balik maqasidana maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa ludfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabil kamil wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih. Amma ba'd. Faqad qala al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda fi kitab Riyadhus Shalihin ila an qala wa an Usamata ibn Zaid radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumtu ala babil jannah fakana amata man dakhala al masakin washabul jaddi mahbusuna ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar. Al-jaddu al-hadzu wal ghina wa qad sabaqa bain hadzal hadis fi bab fadl ad-du'afa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asdaqa kalimatin qalaha syairun kalimatul labid ala kulli syai'in ma khalallaha batilu. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita menghadiri majlis ta'lim ini, mendengar, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin susun oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa radha.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, berkahi ilmunya kita, berkahi keluarga dan harta kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan Allah sampaikan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik hingga tidaklah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-489, masih berkenaan dengan bab zuhud terhadap dunia. Hadis dari Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Siapa Usamah ini? Usamah ini ada anak Zaid. Zaid itu siapa? Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah seseorang yang dikatakan hamba sahaya, dijual belikan. Padahal ini bukan hamba sahaya. Beliau ini seorang anak diculik, akhirnya dijual belikan. Hingga Sayyidah Khadijah membelinya. Kemudian Sayyidah Khadijah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Zaid ini sampai diangkat Nabi jadi anak. Kayak anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam adalah Sayyidina Zaid bin Harithah, karena di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beranjak dewasa, orang tuanya datang ke Mekah. Dapat kabar, kan mencari terus. Ternyata dapat kabar ada di Mekah. Datanglah orang tuanya itu Harithah ini dengan pamannya pergi ke Mekah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakanlah dia bahwa Zaid ini anaknya, kemudian diculik, hilang kami, tidak dapat kabar hingga kami dengar ada bersama engkau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ada kesaksian diterima Nabi. Sudah, kata Nabi, memang anak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan, dipanggillah Zaid bin Harithah ini dipanggil. Setelah dipanggil, dikenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini wong tua kau, ini paman kau, dikenalkan. Kemudian Nabi memberikan pilihan, terserah nak ikut Nabi bayo, nak melok wong tua bayo. Maka Zaid bin Harithah, beliau tetap ngakui ini wong tuanya, ngakui pamannya, tapi kalau milih dikatakan aku akan milih tinggal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, milih Nabi. Nah, ketika wong tuanya tengok bagaimana kasih sayang Nabi, anaknya sampai milih, berarti dia senang. Kalau itu dikatakan biarlah dengan pilihan, makanya ikutlah dengan Nabi. Ketika ikut dengan Nabi, maka diangkat Nabi sebagai anak. Di awal itu Zaid bin Harithah ini dipanggillah dengan Zaid bin Muhammad. Sebelum ada larangan menisbahkan nasab harus dengan wong tuanya. Mendapatkan laknat orang yang menisbahkan nasabnya bukan dengan wong tuanya. Itu haram, dapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu wong tuanya, baik itu kakeknya, baik itu buyutnya terus. Kalau tak tahu ya bin fulan, selesai. Jadi tak boleh menisbahkan, dilarang. Ya Nabi lagi dilarang.
Jadi kalau orang sekarang misalnya ngangkat anak dari lahir lah, dari letak pusat bahasa itu, tetap tidak boleh. Makanya ketika ada larangan, maka Z tadi baru dipanggil lagi dengan orang tua Z bin Harithah. Jadi tidak boleh. Makanya berhubungan dengan nasab, tidak boleh seseorang itu nisbahkan nasabnya dengan bukan wong tuanya. Juga di dalam masalah nasab, tidak boleh kita menafikan nasab orang lain, menafikan nasab orang lain tanpa bukti yang nyata. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kita menisbahkan, tidak boleh jika kita menafikan. Tak boleh. Kecuali tahu nian. Ada orang paling tidak kita ngomong tak tahu. Cukup kita ngomong tak tahu. Siapa tu benar dah anak sebulan, tak tahu. Kalau tak tahu tak tahu. Tetap berjalan ni ngaku. Kalau misal orang itu ngaku-ngaku, ya berdosa lah orang itu. Berdosa. Kalau kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu ni, ya omong ke Sianu bukan anak Sianu. Nah itu kita. Kalau memang kita tahu nian, ada orang angkat anak, apalagi pada saat akan nikah, walinya bukan, harus kita ngomong, jangan diem. Si A ngangkat anak si B ni masih ada orang tuanya, C misalnya, B ni betina nak nikah, tadi bin gitu, B bin A, tak boleh, B ni bin C mesti. Tak boleh nisbah itu haram, apalagi ditambah lagi kalau menikah bukan walinya, kecuali kalau C tadi mewakilkan dengan A. Tapi kalau masalah namun tetap nisbahnya kepada ya bapaknya, tak boleh. Maka hati-hati ninjuk tahu haram hukumnya nisbah kepada selain bapaknya. Oh kaget dia, kecewa lah. Dah harus ninjuk tahu. Kalau tidak ninjuk tahu ni sebab sangkutannya panjang, sangkutan waris, sangkutan pernikahan. Setelah meninggal tadi, meninggal, harus dia warisnya siapa? Ya bapa aslinya. Tidak baca, tidak lepas. Jadi kalau misalnya dia tadi meninggal, warisnya bapa asli, bukan bapa angkat. Walaupun bapa angkat mengasuh, angkat sampai besar lah, akhirnya kayo sama-sama tua ni meninggal ni anak tadi. Ahli warisnya apa? Bapa aslinya. Bapa angkat boleh apa? Tidak boleh apa-apa. Bukan ahli waris tidak boleh apa-apa. Bukan dia yang ngasuh, dia yang ngasuhnya baik. Tidak kewajiban. Makanya dia tahu tu itu penting. Apalagi betina walinya. Jadi jangan sembarangan dengan itu. Ini hukum. Itu haknya Allah. Kenapa Nabi dilarang? Itu haknya Allah. Masalah nasab, jenis kelamin, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita lanang, Allah yang menciptakan betina. Dah baca milih. Ya Allah lahirkan aku lanang. Mana baca? Wong punya anak lagi dah baca nak pengen punya anak lanang, setelah sana sini betina lagi betul. Kuat lagi betina lagi. Kadang betul. Kadang sudah du SG panang ini. Nyiap pakaian lanang dah adanya betina. Itu Allah yang milih. Maka tak boleh mengubah haknya, itu haknya Allah. Nasab, jenis kelamin, bentuk badan, tak boleh dibahagi, tak boleh. Haram hukumnya. Nah itu berkenaan dengan hukum ngangkat anak. Jadi kalau nak ngangkat anak tu, bagusnya ngangkat anak keluarga dah. Ngangkat keluar sekiranya mahram. Sebenarnya ngangkat anak betina. Misalnya ngangkat anak betina, carilah dari keluarga baknya lanang. Keluarga
keponaan bak cari. Dia besar lagi dah batal wudu. Ini mamangnya. Dengan keponaan dan dia tahu. Setelah agak dewasa dia tahu itu bak kau sianu. Boleh dia sebutkan dia tahu. Dia tahu dah apa-apa. Mulai dari kecil dia tahu. Hingga akhirnya terbiasa. Itu bak ini papa, kan? Jadi tahu dari besar sudah tahu. Bak oh ini ternyata papa angkat. Jadi dia tahu. Jadi dan dia dah ada batal wudu. Kalau mengangkat anak lanang bagusnya dari keluarga ibunya orang betina, keponaan bini. Karena biar besar dah batal wudu. Atau tahu misalnya angkat anak orang lain susunkan dengan dulu biar jadi keponaan. Kalau misalnya ada yang nyusui angkat anak orang lain masih kecil tapi susun ini syaratnya belum 2 tahun disusun ke angkat anak lanang orang lain. Nah dulu betina tadi ibu tadi ada dulu dia baik itu dulu lanang maupun dulu betina yang lagi nyusui susu kan dulu 5 kali susuan selesai bang dan besar dah batal wudu. Ngapa keponaan. Jadi sekiranya modal itu jadi susun kan maka dulu tu itu kadang-kadang apalagi dulu serumah bemisan. Kenapa banyak dulu bemisan biasa bekanu dulu paham hukum. Ketika bemisan disusunkan hingga dia ini serumah dah batal wudu susun. Maka dulu kalau misalnya nikah bemisan tak boleh, jangan kata bemisan. Padahal sebenarnya bukan masalah bemisan tidak boleh, tapi tak boleh kerana susun. Nah ini nyusu ke sini, ini nyusu ke ini dua beradik besar dah batal wudu biasa baik. Dan memang kadang-kadang ketika susun tu jadi akab berdulu. Nah itu dulu tu itu sekarang kadang-kadang tak faham lagi. Ai bemisan tak biasa padahal tak susun. Karena nyusun ke dulu sekarang ini jarang sudah. Jadi nyusun ke dah anak. Nah jadi kalau nak angkat anak modal itu. Dan seperti tadi kalau misalnya serumah dia dulu ada misal susun hingga besar kakek tidak batal wudu. Itu secara singkat hukum ini. Kemudian balik pembahasan ini, Zaid bin Harithah ini dinikahkan Nabi SAW dengan seorang bangsa Quraisy yang bernama Sayyidah Zainab binti Jahsh. Dinikahkan Nabi. Wah ini ketika nikah Nabi tak macam nolak. Wah ini pembesar suku mulia di Mekah. Golongan dulu elit lah bahasanya kan. Wah ini terkena Zaid bin Harithah ini hamba sahaya. Jadi masih pengaruh itu ada. Tapi kalau Islam sudah menghapus itu, apalagi ini namanya perintah Nabi. Nikah sudah. Tapi kalau nikah makanya latar belakang itu beda, sulit untuk. Nah itu maksudnya namanya kafa'ah, sulit. Maka pernikahan itu walaupun pernikahan bebas, tapi di sini ada hal yang perlu mau tak mau adat istiadat, adat kebiasaan, latar belakang itu bisa menyatukan. Ada orang kadang-kadang suku yang berbeda ini kadang-kadang satu, tapi umumnya kadang-kadang ketika sama itu cepat status sosial, maka itu nama kafaat kan. Status sosial, kedudukan, misalnya sama-sama kaya, mendak punya, ada golongan ni sama dulu itu. Ya jangankan dalam Islam juga di tempat-tempat lain itu. Supaya apa memang baik itu walaupun itu adat istiadat di dalam Islam itu ada juga kafah. Ini buktinya. Jadi ketika nikah ya tidak ada paslah. Tapi tidak nyaman. Karena perintah Nabi tahan. Zaid sudah ngadu. Apa? Tak adanya tak nyaman. Saya Zainab itu, tapi ini kan perintah Nabi sudah.
berzainab, tapi Nabi nyatakan apa, tahan, jangan. Buat kalau kita anu curhat, sabar. Nah, lama-lama akhirnya apa? Dah baca. Nah, maka dari situlah akhirnya pisah. Jadi, di sini yang juga orang munafik memfitnah Nabi, tapi ini adalah masalah hukum Nabi jelaskan, dan ini perintah Allah. Setelah pisah, Nabi SAW diperintahkan Allah untuk menikahi Sayyidah Zainab binti Jahash. Nah, ini mantan anak angkat. Mantan anak boleh dak kata hubungan nasab, boleh. Nah, tapi di situ orang munafik fitnah, bekas bini anaknya dinikahi, bahasa. Tapi kan hukum ini Nabi diperintahkan Allah itu adalah, dan dinikahkan Allah dalam Al-Quran. Satu-satunya sahabat Nabi SAW yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya sahabat Nabi SAW itu saudara Zaid bin Harisah. Jadi pada saat Nabi SAW menikah tu, terngoceh lah orang apa? Orang munafik. Ya biasa orang munafik macam itu. Setiap apa ada celah Nabi SAW, dia langsung ngomong, ngoceh. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 37, wa istaqulu lil ladina an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika Allah mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Allah menceritakan tentang Nabi, ya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi menceritakan ini. Apa kata Allah? Ketika engkau menyatakan kepada orang yang diberikan Allah nikmat atasnya, yang kau memberikan nikmat atasnya, amsik alika zaujaka, tahan istrimu. Wattaqillaha, maka kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika, engkau menyembunyikan apa yang di dalam dirimu. Itu Nabi SAW istilahnya tetap nahankan pegang, tapi Nabi SAW menyembunyikan apa dalam dirinya. Allah mubdihi, di dalam Allah Subhanahu wa taala menampakkannya, wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Kau khawatir dengan manusia. Ya, kalau Nabi menikahnya kan khawatir kaki omongan wong. Tapi Allah nyatakan wallahu ahaqqu an takhsha. Allah lah yang lebih berhak untuk ditakuti. Maka falamma qadha Zaidun minha wa tara. Nah, ketika Zaid, nah ini Zaid sahabat Nabi ini, Zaid bin Harisah, satu sahabat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Ketika visa selesai, itu selesai masa iddahnya, apa kata Allah? Allah yang langsung menikahkannya. Zawajnakaha, kata Allah, Allah nikahkan engkau Nabi SAW dengan Sayyidah Zainab. Maka Sayyidah Zainab ini beliau merasa bangga dengan istri-istri yang lain. Kenapa? Aku dinikahkan Allah langsung. Nah, ini Allah langsung menikahkannya. Zawajnaka likaila yakuna 'alal mu'minin, supaya tidak menjadi atas orang mukmin harajun fi azwaji adiyaihim, menjadi dosa di dalam istri-istri panggilan mereka. Nama panggil dulu dipanggil dengan tadi Zaid bin Muhammad. Izgallau minhuna wa tara, apabila selesai di dalam pernikahan, selesai masa iddahnya. Wa kana amrullah maf'ula, adapun perintah Allah Subhanahu wa taala dilakukan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini Zaid bin Harisah. Nah, setelah pisah, kemudian Nabi SAW kan Allah yang menikahkan. Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Zainab binti Jahash. Jadi orang munafik ngoceh, makanya dia tidak usah khawatir, jangan takut dengan manusia. Allah yang lebih berhak untuk
Dia takut ni. Nabi tetap jalan. Dan di situ menjadikan hukum supaya apa? Supaya tak jadi dosa orang mukmin kalau menikahi mantan, namanya anak angkat. Dah itu hubungan. Walaupun dari kecil. Walaupun dari kecil. Tapi kalau itu susun sama anak juga tak boleh. Atau boleh lagi anak kandung. Mantan isteri, menantu namanya. Tetap menantu tak boleh. Dah kata mantan namanya. Menantu dengan mertua tetap. Nah itu dalam segi hukum. Nah kemudian Zaid bin Ali setelah bisa dinikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menikah dengan Barakatul Habasyah, itu pengasuh Nabi dari kecil. Ada pengasuh Nabi Barakatul Habasyah, dinikahkan Nabi sallallahu nikah lagi. Nah ini aku nikahnya. Lahirlah Usama, nama Usama bin Zaid. Nah Usama bin Zaid ini yang meriwayatkan hadis ini. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid dicintai Nabi, sayang Nabi luar biasa, sayang Nabi. Ini juga disayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering ditunjuk Nabi jadi panglima perang. Terakhir sebelum wafat Nabi juga nunjuk Usama bin Zaid. Tapi Usama bin Zaid ini pernah dikecam Nabi, dimarahi Nabi. Sampai Usama bin Zaid ini rasanya aku becak baru masuk Islam. Saking pada disayang Nabi luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara ketika dalam peperangan beliau berduel dengan seorang orang itu mengucapkan syahadat dan dibunuhnya juga. Sudah diingatkan sahabat yang lain, dia kan sudah mengucapkan, tapi Zaid beralasan, Usama beralasan bahwa karena takut dengan sabatan pedang aku. Kalau kita juga mungkin nanjak juga mungkin itu. Nah tapi itu tadi hukum Islam dah baca, dah kati urusan dalam ini. Ketika sahabat negor, Sayyidina Usama menjawab, dia sahabat kaget, lapor dengan Nabi, nanya kebenarannya. Ketika diceritakan dengan Nabi, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Usama bin Zaid. Ketika dipanggil, ditanya, apakah dia sudah menyebutkan itu? Menyebutkan kalimat syahadat. Tapi kata mereka beralasan, tapi kan dia tu takut kerana sabatan pedang. Jadi dia tahu rahsia, dia syahadat. Lalu juga Nabi nyatakan, apakah kau tahu apa yang di dalam dadonya? Apakah belah dadonya? Itu tahu isi dadonya, memang karena takut kan itu. Marah Nabi sambil dia Usama bin Zaid pada saat marah Nabi luar biasa. Maka jangan sembarangan menuduh orang Islam itu kafir. Ada orang ucapkan dua kalimat syahadat, ini lagi itu perang. Memang indikasinya itu. Kalau secara logikanya, dia ini karena tadi dia nak memerangi, pas sudah kalah, sudah ini baru ucapkan syahadat. Itu indikasinya itu. Tapi tidak boleh. Apalagi yang hidup dalam Islam, dia solat, ibadah, hati-hati. Jangan gampang mengkafirkan orang Muslim. Jangan cepat nuduh orang Muslim itu kafir. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, akan dipertanggungjawabkan kita. Tapi kalau misal kita nyangku ada orang kafir gitu, itu Muslim dia, kadang-kadang dia Islam dia tu mungkin. Kami ini hari kan orang non Muslim banyak yang mengucapkan alhamdulillah, masya Allah. Mana apa khabar? Alhamdulillah. Karena bukan Muslim dia. Tapi apa? Nah kita misalnya ada nyebut dia Islam, ternyata tidak salah kita. Tidak kata diminta pertanggungjawaban. Kau mengatakan itu Islam. Ya, sekadar sangkuan tidak salah. Tapi kalau orang Islam kita tuduh kafir, nah itu akan dituntut. Bahaya kita. Maka dikatakan lebih baik kita dengan satu alasan orang kafir kita sangkukan Islam. Satu alasan baik. Lebih baik daripada orang Islam kita tuduh kafir dengan 1000 alasan. Lebih baik itu. Kita ada dong Muslim dia ucap alhamdulillah, Islam dia. Dia ucap alhamdulillah. Alasannya itu aja bang. Dia ucapkan alhamdulillah. Ada orang Islam dengan 1000 alasan gitu. Dia 1000 alasan ini, tapi tidak 100%. Apa dia masuk tempat ibadah orang lain,
dia tidak solat misalnya, dia tahunya dia Muslim, dengan alasan tetap kita hukum dia Islam, kecuali memang nyato-nyatonian dia murtad baru yakinian 100%. Tapi kalau tidak, apalagi ada yang tidak mati. Ada sekarang orang ziarah kubur dianggap menyembah kubur. Nah ini dari mana tahu? Ya itu indikasinya ya, sing ngai kubur. Nah ngai kubur nyembah kubur atau nyembah kubur orang ziarah. Nah ini kan apa? Sama seperti tadi. Apakah tahu di hatinya? Nah, tidak boleh begitu. Orang ziarah, apalagi ziarah disunahkan. Itu naudzubillah min dzalik. Hati-hati di dalam masalah ini, jangan sampai menuduh orang muslim sebagai kafir. Nah ini Usama bin Zaid itu. Tapi setelahnya Nabi SAW itu ketika Nabi keadaan marah secara hukum. Selain Nabi SAW baik, makanya Usama bin Zaid tetap setelah itu nggak sudah lama, tapi akhir hayat Nabi menunjuk dia jadi panglima perang. Panglima perangnya Romawi. Ini besar pasukannya, besar pasukannya. Yang di bawahnya pasukan pembesar sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali berada di bawah dan Usama bin Zaid. Tapi pada saat Nabi sudah ngikat nak pergi perang, Nabi sakit. Urung ini. Urung pergi perang. Nabi kata, tunggu dulu, kata isteri-isteri mereka juga ngomong, tunggu dulu Nabi jenguk kesehatan Nabi. Nabi ketika Nabi SAW itu sakit merosot kesehatan Nabi, kemudian hingga cerita wafat Nabi Muhammad SAW. Ini pasukan belum pergi. Wafat Nabi. Sahabat Nabi SAW luar biasa. Sulit untuk berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Selesai, singkat cerita diangkatlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti Nabi SAW. Setelah diangkat menjadi khalifah, apa yang dia lakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Pasukan tetap jalan. Ini sudah terakhir perintah Nabi, dan terakhir Nabi ngikatkan bendera perang dengan itu, dan ditunjuk Usama bin Zaid. Ada sahabat lain siapa dah? Jangan dulu, dikatakan kaget, urung kebaik. Ada ngomongkan urung kebaik. Kenapa? Secara logika orang-orang di sekitar Madinah itu, suku-suku Madinah itu sudah misahkan diri kan. Ada sudah berniat untuk menyerang Madinah. Tidak ada lagi kekuasaan. Islam itu bahkan diserang umat Islam. Yang tadinya melok Islam sudah ada niat nak nyerang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tetap tidak ada yang boleh melepaskan bendera yang diikat Nabi SAW. Tidak ada. Kalau kamu dah galak, singkat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku akan perang dewean. Maka akhirnya Sayyidina Ali ngajak akhirnya sahabat. Karena pandangan Sayyidina Abu Bakar, kalau sudah dia, apalagi kalau sudah urusan dengan Nabi, tidak ada nih. Tidak peduli dengan logika Sayyidina Abu Bakar. Pasti ada rahasia di baliknya. Tidak sembarangan Nabi SAW menunjuk Usama bin Zaid perang melawan Romawi itu dengan pasukan nama seluruhnya, itu tidak sembarangan. Maka tetap akan dilaksanakan. Nah makanya pada saat Sayyidina Ali menyatakan boleh ini tetap dikirim, tidak usah diganti panglima perang, tapi sebagian umat Islam harus tinggal di Madinah, dan engkau sendiri adalah khalifah pengganti Nabi harus tinggal di Madinah. Nah pada saat itu setuju Sayyidina Abu Bakar, tidak nyalahi Nabi, tetap panglima perang Usama bin Zaid, kemudian pasukan tetap dikirim. Nah karena untuk tinggal ini minta izin Sayyidina Abu Bakar, minta izin dengan panglima perang Usama bin Zaid, minta izin kami tinggal. Dan Sayyidina Abu Bakar minta beberapa sahabat tinggal, termasuk Sayyidina Ali tinggal di Madinah, yang lain pergi. Dikit teman di Madinah, tak berapa orang, yang lain pergi kalah. Nah ketika pergi ternyata memang jalur yang ditunjukkan Nabi SAW untuk memerangi Romawi itu melewati tempat kelompok-kelompok yang akan nyerang Madinah. Sudah siap nak nyerang Madinah, tempat tu dah tahunya pasukan besar lewat di sini. Pas lewat terkejut mereka, diam mereka, tak berani tengok pasukan besar nak nyerang Madinah. Mikir mereka dua kali, ini pasukan sebesar ini umat Islam nak merangi Roma, pasti di Madinah lebih, pikir mereka lebih lagi. Urung mereka kaget, kata kita jengok dulu mereka ni hebat tak, menang tak. Ternyata setiap lewat itu mereka itu ngurung gagal, nunggu dulu. Ternyata waktu perang menang dulu, menang, dapat harta rampasan banyak. Balik dengan kemenangan. Yang ini tadi ciut galau dah, tak jadinya, tak jadi nyerang. Maka itu rahasianya.
Harus tahu mereka rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima perang dan memerangi Romawi. Nah, itu Usama bin Zaid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak daripada anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini riwayat hadis beliau. Salah satunya radhiyallahu anhuma. Maka sini berikan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qumtu ala babil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, aku berdiri di pintu surga. Fakana amata man dakhalahal masakin, dan aku lihat paling banyak yang masuk ke surga itu orang-orang miskin. Makanya nak jadi miskin, nak jadi kaya. Banyak orang miskin. Maka sahabat Nabi itu miskin, semanang, bangga mereka miskin. Kenapa? Harapannya lebih. Karena Nabi ngomong yang umumnya yang masuk surga orang miskin, orang buntu masuk surga, buntu. Tak banyak tanya. Cuman kalau buntu tidak solat, lah buntu solat tidak. Ketembakan. Jadi orang miskin itu pasti orang taat. Banyak biasanya orang miskin taat. Orang itu kalau biasanya diuji dengan sago, lolos banyak. Uji dengan sago, buntu, ke masjid terus, mutal zikir terus, doa tu ya Allah ya. Cuman kalau berduit dikit hilang. Makanya kadang-kadang orang itu diuji dengan susah, tahan. Buntu ya Allah mintalah ya Allah luaskan rezeki. Pas kerinjuk lupa. Lupa. Makanya kalau kita ada, jangan lupa dengan Allah. Apa dinjuk wong, maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin ngenjuk seseorang, baik itu sedekah atau zakat atau pemberian, itu wong yang dinjuk itu harus teliti dulu. Ada wong khususnya, yang pertama orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian orang yang ahli ilmu, orang yang berilmu, ketiga orang yang memang tauhidnya tulus kepada Allah. Maka Nabi pernah ngenjuk utus seseorang nunjuk ke orang fakir. Hafalkan apa yang dia ngomong. Ketika dia nunjuk Nabi, diterimanya, dia mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi la yansa man zakarahu wa la yudayyi man syakarahu. Allahumma, dikatakan Allahumma alladzi zakara fulanan wa ja'al fulanan la yansaka. Dia ngomong pada satu ucapannya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana tidak melupakan wong yang ingat dengan dia dan tidak menyia-nyiakan orang yang bersyukur kepadanya. Ya Allah, jangan lupakan fulan, itu dia, dan jadikan fulan ini, itu dia maksudnya, jadikan fulan ini tidak lupa dengan engkau. Tidak mikir dengan wong yang awak tadi, tidak mikir dengan apa dari Nabi. Dia bersyukur kepada Allah. Nabi ketika dengar itu, kata Nabi, apa dia ucapannya? Dia sebutkan senang Nabi. Dia kata, aku tahu, kata dia yang diucap yang itu. Ini ketika dinjuk lupa dengan Allah. Maka kalau kita dinjuk alhamdulillah, Allah dulu puji. Karena yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Manusia ini sebagai pelantara. Itu jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang tidak mampu biasanya itu bersyukur kepada Allah, berdoa. Maka jangan lupa kalau kita dinjuk Allah nikmat, jangan lupa dengan Allah. Itu tadi kita kalau diuji sago ingat, dicoba dengan kesenangan, lupa. Itu banyak yang tidak kuat. Maka lagi sago banyak dinjuk sakit, ingat dengan Allah. Dia sehat, lupa. Itu manusia itu banyak itu. Juk sango sakit, ingat ya Allah. Sehat, lupa.
Maka dalam kitab An-Nawadir dijelaskan bahwa ada seseorang hamba Allah diperintahkan Allah malaikat, ya, wahai malaikat, pencitkan satu urat itu hambaku itu, pencitkan itu, tunjuk sakit hambaku itu. Ikut lagi di malaikat turun tunjuk sakit. Baru sakit, baru terjigit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa jawab Allah pada sini? Wahai hambaku, 30 tahun ini kemana kau? 30 tahun tunjuk saya hadap benar walau nyebut Allah. Tapi itu karena Allah sayang dengan dia ingatkan Allah. Diingatkan tunjuk sakit baru terjerit, ya Allah, ya Allah. Itu dijawab Allah benarnya. Wahai hambaku, kemana kau selama 30 tahun ini? Nah, itu orang yang sehat kadang-kadang lupa, sakit. Lapang, linjuk, luar biasa, harta, rezeki diluaskan, lupa. Lagi sempit ingat. Maka di sini Nabi nyatakan paling banyak orang yang masuk surga ada orang miskin. Galak tak jadi miskin? Galak tak jadi miskin. Minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau di sini disebutkan umumnya orang masuk surga itu orang miskin. Jadi kalau minta dengan Allah apa? Jangan ya Allah jadikanlah miskin, tidak. Ya Allah masuk kelak surga. Jangan langsung itu baik, kan orang miskin juga belum tentu masuk surga. Banyak kata Nabi umumnya orang miskin masuk. Kita ni kadang-kadang berdoa tu salah, miskin. Jadi nak jadi miskin belum tentu. Malah langsung apa nak jadi miskin, mintalah dengan Allah masuk surga itu. Kita ni kadang-kadang minta masih pelantah kan? Nabi ngomong kebanyakan di surga orang miskin. Kalau kita berdoanya apa? Jangan minta miskin, mintalah masuk surga. Oh langsung jadi. Minta jangan tanggung. Tapi kalau misal kita diberikan kesempitan, tetap bersyukur. Alhamdulillah ada kebaikan. Maka sahabat Nabi demikian ketika dengar ini senang. Itu Nabi itu menyenang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Washabul jaddi mahbusun. Orang-orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai harta tertahan. Kan hadis yang kemarin sudah nyatakan 500 tahun. Para orang kaya ni tertahan dulu dihisap 500 tahun. Orang miskin sudah masuk. Orang yang kaya tertahan 500 tahun. Ghairu anna ashabun nar qad umira bihim ilan nar, dan orang-orang ahli neraka dibintahkan masuk neraka. Nak kaya nak miskin lah, laju dak katik dulu nak dihisap, masuk neraka. Ini wong yang dihisap ni wong yang baik, hartanya dihisap. Lama tapi hisapnya. Tapi masuk neraka dibintahkan masuk neraka. Mudah-mudahan kita ahli surga. Amin. Rabbal alamin. Dan hadis terakhir di dalam bab ini adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asdaqu kalimatin qala sa'irun kalimatul labid. Nabi nyatakan yang paling tulus satu kalimat yang diucapkan oleh penyair, yang kalimat yang bagus adalah ala kulli syai'in ma khalallaha batil. Tauhilah seluruh sesuatu yang selain Allah itu tidak menceritakan Allah itu batil. Makanya kita ini sertakan sesuatu itu Allah. Tujuan kita Allah, bersyukur dengan Allah, sudah sertakan Allah Subhanahu wa taala, niatkan itulah nyari pahala karena Allah. Maka dalam urusan kita ibadah, niat itu selalu disebut lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Ibadah baik kalau bukan karena Allah sia-sia, batil. Ibadah bukan karena Allah. Kalau sesuatu yang biasa kebiasaan tapi karena Allah itu dapat pahala. Makan karena Allah, nyenangkan orang makan karena Allah, dapat pahala. Itu makanya para solihin dulu, guru-guru kita, mereka itu kadang-kadang misalnya diajak orang makan, nyenangkan orang, kadang-kadang pengen ngajak makan, nyenangkan orang.
Pergi, padahal kadang-kadang makan tak ada banyak, tidak. Di guru-guru kita sering macam Al-Habib Umar, guru kita Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau ketika makan pecah kejiwaan makan tu banyak, ajak makan, jadi tak ada selesai dah. Oh, semangat. Tapi ada makan dikit, ngenjuk. Karena ada nampak dah ni, ngenjuk kita di sini. Dia baru makan yang lain apa? Nganu kuang. Makan. Dia ada makan, tapi pecah semangat makan kan menyenangkan tuan rumah. Makan, adakah bukan pengen ni apa? Oh, makan, adem. Nah, yang gewangnya yang banyak ini. Nah, yang melok-melok ini, oh lapar kadang makan lemah. Ini ngajak nyenang kuang juga yang gewangnya. Begitu juga Abu ya. Al-Habib Hamid bin Najib. Itu Habib Najib, itu. Dia ajak makan. Yang makan kadang-kadang dia makan dikit. Tapi yang gewangnya, oh senang, ajak makan. Oh melok ha. Kami. Makanya orang yang kadang misalnya ajak Abu ya, Najib makan itu harus tahu porsinya tidak sikau dua orang. Nah, kerana ngajak kami pesannya dulu, kerana gewang yang senang, yang lain itu nyenangkan tuan rumah, nyenangkan juga orang di segi. Itu orang yang sedekah sesuai, makan galau, senang galau, untuk nyenang orang. Makanya adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segar, sering ini diceritakan. Beliau pernah diajak makan, diajak makan. Oh, akhirnya setelah makan didoakan wong ini tadi, senang luar biasa wong tadi. Alhamdulillah, kemudian Habib Abdul Qadir datang ke rumahnya makan. Itu makan di rumah, senang wong itu, nyenangkan wong luar biasa. Hingga akhirnya balik nganterlah wong tadi tuan rumah tadi sampai ke mobil. Yang nama mengandung mobil, muka ke mobil. Masuk Habib Abdul, dia nutup ke mobil. Habib Abdul dia senyum, didoakan Habib Abdul, jazakumullah khair, senyum. Oh senang tadi. Jalan, aja jalan itu Habib Abdul dengan sopir tadi. Kalau sampai tengah jalan jauh dari rumah itu, berhenti dulu, berhenti. Ngapa buka ke dulu pintu ni, pintu mobil. Tangan Habib Abdul itu jepit saja, jepit. Dia mantap tadi, tangan masih apa, masih di bawah terjepit. Dah baca buka kan, tadi turun buka, nyengok berdarah, terjepit. Kenapa tidak ngomong dari tadi? Ngomong dah, jangan kata. Kenapa? Kalau orang tadi tahu dia tidak senang, dia akan sedih. Dan nyengok tadi dia senang gimana. Kalau tahu tadi pasti dah kelemah. Akhirnya sedih, terfikirkan terus, nak apalah, nyesel. Padahal dia tahu tak sengaja. Saking nahan pada saat itu, sakit untuk nyenang kebun. Nah itu ya ajaran guru-guru kita itu. Kebiasaan bisa jadi pahala untuk nyenang kebun. Maka segala sesuatu itu jadikan kita karena Allah. Kita ngobrol karena Allah, nyenangkan wong, silaturahmi. Itu bukannya sekadar ini, baik itu ibadah tu sekadar apa? Ibadah solat ni tidak. Itu muamalah kita dengan wong itu juga ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, mudahkan untuk kita hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan hamba Allah Subhanahu mampu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan aktivitas kita, segala aktivitas kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.